I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it down, like whoa. How you fucking with these hoes up? Bahasa perkembangan anak terdiri dari 5. Yang pertama, pengertian pemerolehan bahasa anak. Yang kedua, karakteristik pemerolehan bahasa anak. Yang ketiga, strategi pemerolehan bahasa anak. Yang keempat, hakikat pemerolehan anak bahasa. Yang kelima, ragam pemerolehan anak bahasa. Nah, kita lanjut ke pengertian pemerolehan bahasa. Dalam kurung language acquisition atau akuisisi bahasa menurut Maxson adalah suatu proses penguasaan bahasa yang dilakukan oleh seseorang secara tidak sadar, implisit, dan informal. Lyons menyatakan suatu bahasa yang digunakan tanpa kualifikasi untuk proses yang menghasilkan pengetahuan bahasa pada penutur bahasa disebut pemerolehan bahasa. Artinya seorang penutur bahasa yang dipakainya tanpa terlebih dahulu mempelajari bahasa tersebut. Pemerolehan bahasa biasanya didapatkan hasil kontak verbal dengan penutur asli lingkungan bahasa itu. Dengan demikian, pemerolehan bahasa mengacu ada penguasaan bahasa secara tidak disadari dan tidak dipengaruhi oleh pengajaran bahasa tentang sistem kaidah dalam bahasa yang dipelajari. Nah, selanjutnya hakikat pemerolehan bahasa anak. Pemerolehan bahasa adalah proses manusia mendapatkan kemampuan untuk menangkap, menghasilkan, dan menggunakan kata untuk pemahaman dan komunikasi. Kapasitas ini melibatkan berbagai kemampuan seperti sintaksis, fonetik, dan kosakata yang luas. Bahasa yang diperoleh bisa berupa vokal seperti pada bahasa lisan atau manual seperti pada bahasa isyarat. Pemerolehan bahasa biasanya menunjukkan pada pemerolehan bahasa pertama yang mengaji memperoleh anak terhadap bahasa ibu mereka, dan bukan memperoleh bahasa kedua yang mengkaji pemerolehan bahasa tambahan oleh anak-anak atau orang dewasa. Nah, selanjutnya karakteristik pemerolehan bahasa anak. Adapun karakteristik pemerolehan bahasa menurut Tergan adalah yang pertama, berlangsung dalam situasi formal. Anak-anak belajar bahasa tanpa beban dan di semua keluar. Yang kedua, pemilikan bahasa tidak melalui pembelajaran formal di lembaga-lembaga pendidikan seperti sekolah atau kursus. Yang ketiga, dilakukan tanpa sadar atau secara spontan dan dialami langsung oleh anak dan terjadi dalam konteks bahasa yang bermakna. Selanjutnya, ragam pemerolehan bahasa. Ragam pemerolehan bahasa dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan bentuk pemerolehan bahasa pertama, pemerolehan bahasa kedua, pemerolehan bahasa ulang. Yang kedua, berdasarkan urutan. Yang pertama, pemerolehan bahasa pertama, pemerolehan bahasa kedua. Berdasarkan jumlah, pemerolehan bahasa 1, bahasa Indonesia. Yang kedua, pemerolehan bahasa. Yang keempat, berdasarkan media, pemerolehan bahasa lisan, pemerolehan bahasa tulisan. Yang kelima, pemerolehan bahasa asli. Yang kedua, pemerolehan bahasa asing. Nah, kita lanjut strategi pemerolehan bahasa anak. Yang pertama, memainkan peran yang cukup penting dalam bahasa atau belajar apapun. Setiap pengalaman indrawi yang dilakukan anak dicatat dalam benaknya. Ketika dia menyentuh, menyorak, mencium, mendengar, dan melihat sesuatu, memori anak merekamnya. Ingat itu akan semakin kuat apabila menyebutkan akan benda atau peristiwa itu terjadi berulang-ulang. Dengan cara ini, anak akan mengingat bunyi, kombinasi bunyi atau kata tentang sesuatu sekaligus mengingat pula cara pengucapannya. Yang kedua, meniru. Dalam belajar bahasa, anak pun menggunakan strategi peniruan. Peniruan di sini berarti mencontoh secara kreatif
atau mengimprovisasi peniruan yang dilakukan anak tidak selalu berupa pengulangan yang persis sama atas apa saja yang didengarnya. Nah, lanjut strategi pemrolehan bahasa anak. Yang ketiga, mengalami langsung. Strategi lain yang mempercepat anak menguasai bahasa pertamanya adalah mengalami langsung kegiatan bahasa dalam konteksnya yang lama. Anak menggunakan bahasanya baik ketika berkomunikasi dengan orang lain. Yang keempat, bermain. Kegiatan bermain sangat penting untuk mendorong pengembangan kemampuan bahasa anak. Dalam bermain, si anak kadang berperan sebagai orang dewasa, sebagai penjual atau pembeli dalam bermain dagang-dagangan, ibu, bapak atau anak dalam bermain rumah-rumahan, sebagai dokter atau perawat atau pasien, atau sebagai guru atau murid dalam bermain sekolah-sekolahan. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that damn bitches on my line, and you know they come strapped. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Yolanda Siregar, NIM 22160044. Mahasiswi semester 1 dari Stain Madinah, Prodi PGMI 1A. Di sini saya akan menjelaskan bahasa Indonesia semester 1, materi tentang pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Pendekatan pembelajaran. Pendekatan adalah suatu ancaman atau kebijaksanaan dalam memulai pengajaran suatu bidang studi yang memberi arah dan corak kepada metode pengajarannya, dan didasarkan kepada asumsi yang berkaitan. Selanjutnya, metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah prosedur, urutan, langkah-langkah, dan cara yang digunakan guru dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Terdapat metode-metode pembelajaran, di antaranya 1. Metode langsung, 2. Metode komunikatif, 3. Metode integratif, 4. Metode konstruktivitas, 5. Metode kontekstual. Pengertian teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran adalah cara yang dilakukan oleh guru dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar untuk memperoleh hasil yang optimal. Teknik pembelajaran ditentukan berdasarkan metode yang digunakan dan metode disusun berdasarkan pendekatan yang dianut. Selanjutnya, jenis pendekatan pembelajaran bahasa. Sejak diberlakukannya kurikulum 1984 dalam pembelajaran bahasa Indonesia, guru harus menerapkan pendekatan komunikatif, CBSA, dan pendekatan keterampilan proses. Setelah diberlakukannya kurikulum 1994, pendekatan dalam pembelajaran bahasa ditambah dengan pendekatan tematik dan integratif. Langkah-langkah dalam pendekatan keterampilan proses: A. Mengamati, B. Mengklasifikasikan, C. Menafsirkan, D. Meramalkan, E. Menerapkan, F. Merencanakan, dan G. Mengkomunikasikan. Metode komunikatif, yaitu pendekatan komunikatif mengarahkan pengajaran bahasa pada tujuan pengajaran yang mementingkan fungsi bahasa sebagai alat komunikasi. Pendekatan komunikatif memfokuskan pada keterampilan siswa mengimplementasikan fungsi bahasa untuk berkomunikasi dalam pembelajaran. Selanjutnya, metode integratif, yaitu pembelajaran bahasa harus dilakukan secara utuh. Para siswa dituntut untuk terampil berbahasa, yaitu terampil menyimak, membaca, berbicara, dan menulis. Keempat keterampilan berbahasa tersebut harus dilakukan secara terpadu dalam satu proses pembelajaran dengan fokus atau keterampilan. Misalnya, para siswa sedang belajar keterampilan menulis, maka ketiga keterampilan yang lainnya harus dilatihkan juga. Tetapi kegiatan tersebut tetap difokuskan untuk mencapai peningkatan kualitas menulis. Selanjutnya, metode diskusi, yaitu
Guru memberikan pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya menggunakan informasi yang telah dipelajari untuk memecahkan suatu masalah. Picture and picture, suatu metode belajar yang menggunakan gambar dan dipasangkan atau diurutkan menjadi urutan logis. Macam-macam teknik pembelajaran bahasa sekolah dasar. Menurut Cynthia Minandar, jenis teknik pembelajaran terbagi dua, yaitu 1. Teknik umum atau mengajar adalah cara-cara yang dapat digunakan untuk semua bidang studi. 2. Teknik khusus adalah cara mengajarkan, menyajikan atau memantapkan bahan-bahan pelajaran bidang studi tertentu.